Selamat malam kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi, kita dibantu oleh narasumber kita, teman-teman Pak Yan Sopa Heluwakan, lengkapnya Profesor Dr. Insinyur Yan Sopa Heluwakan, teman kita lama, Pak Idwan Suhardi, kemudian Pak Asep Karsidi, dan Pak Andi Eka. Ya orangnya ini aja lah, gitu, para pakar yang di bidang bencana semua kita saling kenal. Pak, saya akan bertanya-tanya sedikit gini. Ada kegundahan kita gini, Pak. Bukan hal yang baru, tetapi hal yang memang sudah semua rasakan. Pertama kita bilang bahwa kita ini hidup di Indonesia. Kita hidup ini tentunya kita merasa ini suatu berkah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Namun di sisi lain, Pak, seolah-olah nih kita tidak pernah lepas daripada bencana. Musim hujan, curah hujan tinggi, kita akibatnya banjir, akibatnya longsor, akibatnya banjir bandang. Kalau musim kering, ada yang gagal panen, ada yang kekeringan, kurang air minum, ada yang kebakaran hutan. Udah gitu, ada juga bencana yang tidak tergantung dengan musim, setiap saat bisa terjadi. Ya gempa, ya gunung meletus, ya gempa yang bukan tsunami. Seperti itu, kita akrablah dengan itu yang sehari-hari. Pertanyaannya kita menjadi begini. Dulu tuh saya membayangkan begini, Pak, kalau manusia itu bermigrasi ke satu tempat, pasti dicari tempat yang lebih enak gitu. Jadi kalau dari dulu kita memang sudah diliputi oleh bencana yang sehebat-hebatnya, masa sih nenek moyang kita cari tempat yang kurang nyaman gitu. Jadi pertanyaan saya adalah gini, jangan-jangan dulu mungkin nggak seperti ini gitu. Jangan dulu mungkin lebih jarang lah bencana ini terjadi gitu. Nah sekarang ini kenapa lebih sering terjadi? Apakah karena faktor perubahan iklim? Apakah karena faktor medianya yang dulu kan jarang meliput, kalau sekarang apa aja diliput? Sehingga terkesan banyak sekali kejadiannya. Atau memang kombinasi dari dua itu yang orang tuh wondering terus di situ. Nah, terus kemudian kita juga tanya, karena Bapak-Bapak kan dari latar belakang IPTEK ya. Yang kita mau lihat adalah begini, kalau toh benar sudah seperti begitu, apakah upaya kita sebenarnya sebagai manusia ini yang dianugerahi knowledge dan segala sudah cukup untuk kita melakukan apalah upaya namanya entah mitigasi, entah apa adaptasi untuk mengurangi dampak-dampak tersebut. Saya membandingkan gini, Bapak ya, gampang-gampangnya aja. Dulu waktu belum ada apa-apa, kita kena hujan pun orang pakai payung, apakah dari daun pisang ataukah dari payung. Yang lebih advance tentunya di Belanda. Ya dia bikin dam, dia bikin tunnel dan segala macam yang bisa mengatasi masalah banjir. Di London juga begitu dibangunnya pintu air Thames yang sangat terkenal itu, selesai ibaratnya masalah banjir seperti itu. Ini hal-hal kegundahan yang saya coba tangkap dari teman-teman yang awam, Pak, dari teman-teman yang awam, yang mungkin kita harapkan ada respons dari teman-teman yang kurang lebih bisa sedikit menjawab concern kita seperti itu. Kalau boleh saya akan mulai dari Pak Andi, karena Pak Andi dari sisi cuaca ya Pak Andi ya. Apakah betul itu cuaca itu menjadi pemeran utama dengan seringnya terjadi kebencanaan pada saat ini? Pak Andi ya, mungkin sekitar 5, 6, 7 menit, silakan Pak Andi, nanti kita susul dengan Pak Jan yang lebih komprehensif. Silakan Pak. Iya. Terima kasih dan selamat malam kawan-kawan semuanya. Terima kasih Pak Wendy. Pertanyaan ini sulit sukar nih Pak. Gitu. Tapi ya begini. Di pertanyaan Pak Wendy itu ada dua hal Pak sebetulnya kalau boleh saya kaitkan. Pertama adalah kita bicara mengenai penyebab. Jadi
sumber dari bencana itu sendiri, yang kedua adalah dampaknya. Nah, sering orang mengatakan bahwa korban bencana yang begitu meningkat, ya, walaupun sekarang juga kemudian ada statistik menunjukkan data itu menurun, tapi ada beberapa hal yang kemudian kita perlu kaitkan. Pertama adalah karena masyarakat itu tidak tahu, yang kedua adalah sistem peringatan dini, yang ketiga atau kemudian sering juga dikaitkan dengan penyebab adalah kerentanan. Yang keempat adalah berkaitan dengan pelatihan masyarakat untuk mengetahui itu dan bagaimana dia melakukan evakuasi. Nah, ketika kita bicara penyebab, saya kira mengenai global warming sudah sekali dibicarakan, dan pada waktu itu Indonesia menjadi host dan conference antar pihak di Bali, dan pada saat itu juga kelompok itu IPCC mendapatkan hadiah Nobel karena mengindikasikan bahwa betul terjadi peningkatan suhu permukaan bumi ini. Dan dari sisi proses, kalau kita lihat, kalau kita kemudian kaitkan itu dengan penyebab, maka dengan peningkatan panas secara permukaan bumi ini ada banyak hal yang kemudian di-trigger, Pak. Mulai dari dapur cuacanya yang meluas sehingga berbagai ketidakpastian itu terjadi. Sehingga kita kalau dulu biasanya itu predictable atau bisa diperkirakan, maka perakiraan itu menjadi agak sulit untuk diperkirakan, ya. Kemudian juga berkaitan dengan intensitas. Intensitas itu juga kemudian meningkat, dan itu banyak sekali dibuktikan, dan kemudian juga karena ini berinteraksi dengan panasnya atau kenaikan suhu di permukaan laut dan segala macam, sehingga interaksinya menjadi berbagai hal muncul. Mulai dari katakanlah badai tropis yang lebih sering, dan kemudian tingkat uap air yang begitu banyak sehingga kemudian hujan bisa terjadi setiap saat seperti hari ini, walaupun kemudian hari ini itu kemudian atau beberapa hari kemarin itu hujan yang deras sekali di Jakarta, dan ini juga diperkirakan pada minggu depan itu berkaitan dengan fenomena yang lain juga, tetapi itu sebetulnya bisa dikaitkan dengan hal-hal seperti itu. Jadi di satu pihak memang bisa diperkirakan bahwa pemanasan permukaan bumi, naiknya suhu permukaan bumi itu berkaitan dengan juga penyebab dari meningkatnya berbagai bencana yang terjadi. Dan kemudian ini berinteraksi di seluruh dunia, misalnya seperti katakanlah pada waktu London itu banjir, di Inggris banjir, diperkirakan penyebabnya juga dari Jakarta, karena tekanan udaranya dan kemudian temperaturnya begitu. Jadi banyak hal yang kemudian terjadi, dan ini yang kemudian ditambah lagi adalah bahwa teknologi itu memungkinkan kita berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, sehingga informasi itu istilahnya semakin mudah diperoleh. Kejadian di satu tempat, kemudian dengan saat yang sama bisa dipahami, bisa dimengerti, atau kemudian didengarkan, atau didengar dari tempat lain. Sehingga seperti tadi Pak Wendy menanyakan apakah informasi itu karena semakin banyaknya berita-berita yang kemudian muncul dan kemudian komunikasi, dan juga penyebabnya. Jadi dua hal tersebut sebetulnya terjadi, ya, terjadi dalam hal ini. Tapi paling tidak ketika Pak Wendy itu berbicara atau kemudian menanyakan penyebabnya, dan itu berkaitan dengan keadaan alam, dengan pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia, itu bisa dibuktikan juga. Satu kali BMKG, saya kira kawan-kawan di BMKG mencoba, Pak, melihat pada waktu hari nyepi di Bali, ya, dan kemudian dibandingkan dengan keadaan karbon pada saat aktivitas itu normal, ya. Dan ternyata keadaan nyepi dan keadaan normal itu ada kenaikan suhu, kenaikan karbon, emisi karbon itu 30%, Pak. Dan aktivitas itu akan bertambah dengan begitu banyaknya aktivitas manusia yang kemudian berkontribusi pada emisi karbon, dan kemudian ini tentu terkait dengan gas rumah kaca dan efek segala macam seperti itu. Dan kita mencoba membuktikan bahwa hal semacam itu, even misalnya di Indonesia, di dalam kasus yang istilahnya
sangat kecil seperti di Bali itu, di hari Nyepi itu, kita bisa membuktikan bahwa kalau dunia ini seperti itu, maka sebetulnya bisa terjadi akibat dari aktivitas-aktivitas manusia seperti itu. Jadi ini saya kira memberikan pengantar saja, Pak, bahwa ketika itu kebencanaan itu diakibatkan atau kemudian bukan bencana tetapi penyebab itu dikaitkan dengan aktivitas manusia dan kemudian berkontribusi pada kenaikan suhu di dunia karena efek gas rumah kaca itu kemudian istilahnya terjadi, ya. Dan ini dibuktikan dengan berbagai studi yang dilakukan oleh kelompok perubahan iklim antar pemerintah dan sekarang ini sudah pada puncak, istilahnya mendekati puncak, dan kalau ini kemudian tidak ditekan sampai 2 derajat atau paling tidak istilahnya kita harus berusaha 1,5 derajat, maka dampaknya menjadi irreversible, ya. Atau tidak bisa balik lagi kepada keadaan yang semula. Dan saya kira ini yang menjadi mungkin introduction lah gitu, pengantar bagi kita untuk bisa mendiskusikan yang lain dengan bencana-bencana yang lain. Saya kembalikan ke Pak Wendy. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Andi. Jadi Pak Andi mengkonfirmkan bahwa ya betul ada kontribusi dari perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim dan akibatnya kepada bencana yang lebih sering daripada sebelumnya. Ditambah, tapi juga Pak Andi katakan juga bahwa dengan teknologi banyak sekali interaksi menyebabkan beberapa tidak ada bencana yang luput dari pemberitaan, sehingga itu semua kombinasi menyebabkan seringnya bencana yang diberitakan ya seperti yang sekarang kita lihat. Nah, itu betul kalau gitu Pak ya Pak Andi. Cuma pertanyaan kita nih akan ke Pak Jan. Katakanlah itu terjadi peningkatan 20%, misalnya aja saya ambil angka peningkatan 20% daripada sebelum-sebelumnya. Tapi kan yang terjadi peningkatannya itu adalah mungkin sampai 50%, Pak Jan, gitu ya. Sehingga yang 30%-nya itu kita suspek itu karena yang dulu nggak apa-apa, sekarang karena kita selama berapa waktu ini abai, kemudian yang 30% itu terjadi. Nah, pertanyaan kita, apakah kita memang sekarang ini sudah cukup belum berbuat untuk melakukan berbagai upaya dari sisi perekayasaan atau iptek lah kita bilang, yang seharusnya kalau kita lakukan itu bisa menekan yang katakanlah yang 30% itu. Kalau yang 20% tidak bisa kita hindari, yang 30% itu bisa kita coba kurangi, kurang lebih seperti itu. Pak Yan, mungkin pertanyaan saya kalau salah tolong diluruskan sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wendy, Bapak sekalian, Ibu-ibu yang terhormat. Selamat malam. Oke, saya masuk yang 30% tadi itu yang kemungkinan faktor manusia ya. Tapi sebelum saya memberikan respon yang sifatnya teknokratis gitu, saya ingin lebih dalam gitu ya, bahwa bencana, saya membuat tesis gitu bahwa bencana, konflik, krisis, kecelakaan, sampai dengan perceraian dan sebagainya itu satu keluarga. Itu keluarga kenaasan saya sebutnya. Nah, jadi managing bencana itu sama dengan managing kenaasan sesungguhnya. Nah, kenaasan itu terjadi oleh karena 3 hal. Ya, satu, pertama adalah ketidaktahuan, ya, illiteracy. Kemudian yang kedua adalah ketidakpedulian atau ignorance gitu ya. Dan ketiga ini yang bahaya adalah keserakahan gitu. Hanya 3 itu aja yang menggerakkan kenaasan. Apakah itu namanya bencana, ya, kecelakaan, semua itu keluarga bencana. Apalagi kalau kemudian disebut bencana alam, saya paling nggak suka disebut bencana alam. Karena nature is so generous gitu. Karena ketiga hal tadi itulah yang menyebabkan, karena illiteracy, karena ignorance, dan karena greed, itulah menyebabkan menjadi bencana. Tetapi di sini prosesnya didrive oleh seolah-olah proses alam, termasuk tadi perubahan iklim dan sebagainya. Kan ada bencana teknologi, lalu kemarin sekarang yang lagi rame di DPR, Menteri Sosial, ada bilang bencana sosial itu belum masuk dalam undang-undang
kebencanaan dan sebagainya. Jadi rame lah itu kemudian merembet ke arah katanya kok BNPB mau dihapus dan sebagainya. Jadi intinya sesungguhnya adalah ini adalah satu kelompok dari misfortune events gitu ya, peristiwa kenaasan. Termasuk namanya banjir, perubahan iklim. Nah, tetapi memang nature-nya, sifatnya dari recurrent time-nya dan sebagainya itu ada bermacam-macam. Ya kan kalau bencana katakanlah gempa bumi makin lama recurrent time-nya makin besar magnitude-nya kan gitu. Nah, ada yang recurrent time itu tiap tahun namanya banjir. Nah, kalau menurut saya kalau banjir itu makin lama berarti kita tuh bodoh gitu. Atau karena di-drive oleh lima perilaku yang saya sebut 5 perilaku. Pertama, kita tidak mengetahui risiko atau mengabaikan risiko. Jadi tentang know your risk yang pertama. Yang kedua adalah kita cenderung untuk denial. Oh, banjir di Kalimantan Selatan itu bukan karena perubahan landscape, karena cuaca. Sama juga, bahkan Menteri PU lagi yang ngomong di Semarang katanya itu karena cuaca katanya gitu. Jadi apa? The enemy is out there gitu, cara berpikir seperti itu. Ya, nah, yang ketiga adalah jadi cenderung untuk denial. Yang ketiga apa itu namanya? Dia menunda keputusan untuk pertimbangan lain gitu ya. Udah tahu kita nggak punya duit gitu misalnya, kita bikin memperbaharui rumah misalnya sehingga makan kita jadi apa besar pasak daripada tiang lah kayak gitu ya. Nah, itu pertimbangan lain. Yang keempat adalah kita abai terhadap sinyal-sinyal yang lemah gitu. Jadi there is no disaster that happens suddenly. Jadi there is no sudden. Jadi selalu ada tanda-tanda awal. Ya, apakah itu mungkin kalau gempa ada precursor, bencana apa banjir mesti ada mendung dulu atau bagaimana ya. Dan yang kelima adalah menunda sampai kejadian bencana itu terjadi gitu. Nah, kelima hal inilah behavior kita ini yang menyebabkan terjadinya bencana begitu. Dan kelima hal ini dan ketiga faktor tadi itu ya ignorance, illiteracy dan greed tadi itulah yang menyebabkan ke-30% yang additional tadi itu plus yang 20% juga karena kita tidak mengetahui risknya tadi itu yang disebut sebagai katakanlah bencana alam ya. Bencana yang didrive seolah-olah oleh proses alam. Padahal sebenarnya proses alam itu kita juga yang menginjus. Kita menggali apa namanya tebing sehingga terjal dan kemudian kita terus di situ tanpa mempertimbangkan apa namanya slope-nya yang stabil dan sebagainya sehingga terjadi longsor, ada hujan dan sebagainya. Yang dituding hujannya gitu, bukan ininya. Nah, termasuk juga ada gubernur zaman dulu sampai sekarang juga bilang ini banjir kiriman. Nggak ada banjir kiriman gitu. Ya. Jadi yang ada lah karena kita lalai macam-macam lah mau normalisasi sungai dan sebagainya itu upaya-upaya engineering tadi itu. Jadi kalau menurut saya akhirnya saya datang pada satu tesis yang 2005 udah saya nyatakan bahwa disaster or fortune is in your mind. Jadi nowhere else. Jadi there is almost no disaster is natural. Jadi kalaupun ada yang natural itu mungkin 1% barangkali ya. 99% itu adalah human factor. Oleh karena ketiga hal tadi itu, illiteracy, ignorance, dan greed. Nah terkait dengan greed ini, jadi saya ingin melihat bahwa sesungguhnya bencana itu kan udah terjadi sejak kan ada agama tertentu yang mengatakan bahwa Nabi Adam dikirim ke dunia, turun ke dunia karena melanggar faktor, karena dia greed tadi, atau dia tidak tahu, atau karena abai, kan begitu ya? Itu ada agama tertentu. Tapi ada agama lain, agama kita mengatakan bahwa manusia diturunkan ke bumi karena sebagai khalifah di bumi, dia mempunyai misi mulia gitu ya. Jadi artinya konsep mengenai disaster itu atau kenaasan itu memang sudah ada seumur dari kita. Tapi ketiga faktor tadi itu menurut saya yang membuat kita. Nah, knowing the risk itu ya bagian dari bagaimana kita supaya tidak illiterate kan gitu. Sesudah kita, sedangkan risk itu dipicu oleh
Bagaimana bahayanya? Bahayanya bisa makin lama makin meningkat seperti kita sampaikan Pak Andi tadi kan, oleh karena climate change atau karena perubahan land use, itu yang meningkatkan hazardnya sehingga surface runoff makin lama makin meningkat. Faktor kedua tentu saja oleh vulnerability. Nah, vulnerability ini yang tadi membuat seolah-olah liputan media massa frekuensi menjadi makin tinggi karena memang makin banyak orang yang urbanisasi. Kalau tidak ada yang mengurban, tidak ada orang berkumpul, tidak akan terjadi bencana, paling cuma banjir atau genangan, katakanlah begitu. Mau berapa tingginya nggak ada masalah. Ya, atau dia tinggal memang di daerah paparan banjir, dia tahu itu vulnerable secara fisik, tapi karena tidak punya pilihan, karena ini kemiskinan struktural yang membuat mereka menjadi vulnerable. Dia tahu, dia udah hitung risikonya dalam setahun paling saya dua bulan saya ke genang. Habis itu saya kembali lagi. Jadi ini calculated risk kan begitu. Termasuk negeri Belanda yang membangun seawall dan sebagainya. Dia tahu akan makin berisiko karena negerinya turun 6 meter, lautnya naik 8 meter katakanlah demikian. Sehingga 14 meter selisih itu diatasi dengan perhitungan-perhitungan bahwa risknya itu harus dihitung 10.000 tahun misalnya. Jadi itu bagian-bagian dari risk tadi itu, knowing the risk dan reduce the risk tadi itu. Nah, hal-hal selanjutnya yang sekarang dilakukan oleh BNPB dan sebagainya yaitu upaya-upaya hanya untuk resistance gitu, belum menjadi resilient. Jadi fokus kita, saya melihat ke depan dengan gejala yang makin meningkat ini frekuensi oleh karena urbanisasi. Mudah-mudahan COVID ini bisa menjadi deurbanisasi sehingga mengurangi berkumpulnya orang di satu tempat dan kemudian bisa meningkatkan vulnerability untuk menjadi disaster. Nah, jadi tadi makin banyak, makin terliput oleh media juga, karena memang vulnerability-nya meningkat, makin banyak orang berkumpul, daerah kumuh, daerah bantaran sungai dan sebagainya. Jadi dua-duanya itu berpengaruh. Nah, yang Anda bilang tadi, apakah sains ini sudah berperan segala macam? Nah, itu bagian dari kita meningkatkan capacity, mengurangi risiko. Karena capacity makin meningkat, maka risiko berkurang. Nah, kayak gitu. Jadi kita hanya bermain dengan meningkatkan kapasitas, mengurangi vulnerability tadi, ya toh. Dan mudah-mudahan kalau memang risiko hazardnya itu tetap konstan, maka kita tinggal bermain di dua itu aja, tingkatkan capacity dalam bentuk science, dalam bentuk iptek, engineering, bikin giant seawall, normalis sungai, di relokasi penduduk dan sebagainya, dan mengurangi vulnerability dengan meningkatkan katakanlah earning capacity, mengurangi kemiskinan dan sebagainya. Nah, repotnya atau unfortunately, nah kenaasan ini dipelihara gitu oleh yang saya sebut sebagai disaster capitalism gitu. Termasuk yang memelihara bansos dan sebagainya, itu bagian dari disaster capitalism sebetulnya. Di zaman Orde Baru dulu ada DOM itu, daerah operasi militer. Agar apa? Pada waktu keadaan emergency kan pengeluaran anggaran sebagainya kan lebih sederhana, nggak perlu repot-repot lewat ini itu segala macam. Jadi justru peristiwa bencana itu adalah good business begitu. Ada parasit ya situ. Nah, jadi karena kalau untuk mitigasi dan adaptasi itu senyap, anggarannya kecil. Jadi dana yang terlibat itu kecil dan tersebar. Tapi begitu ada bencana, wow, disorot oleh media, bisa menjadi hero, ya datang bagi-bagikan bansos dan sebagainya, dikapitalisasi lah dengan peristiwa. Jadi itu mungkin saya agak ngawur ke sana kemari, tapi ini kira-kira saya mencoba mencuri kejernihan dari kekalutan gitu kira-kira. Makasih Pak. Ya, makasih Pak. Ya, ini komprehensif sekali. Ya, memang betul. Tapi itulah yang terjadi, betul. Itulah yang terjadi. Gitu. Pak Idwan sama Pak Asep di situ anak kembar berdua itu ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Ya, boleh. Kebetulan saya juga pemerhati cuaca iklim ya. Jadi juga bencana karena saya juga terlibat juga di urusan bencana. Jadi apa yang disampaikan Pak Andi dan Pak Jan itu saya pikir nggak ada yang bisa menyangkal. Cuman saya melihatnya di era sekarang kita ini, di era udah ipteknya begitu maju, kita kelihatannya gampang itu.
Kita tuh gamang, sehingga kita tidak punya tuh, masyarakat itu tidak terlatih memiliki tingkat kepekaan tadi itu. Nggak terlatih, Pak. Padahal dengan adanya teknologi seharusnya bukan hanya informasi yang lebih banyak diterima kita, tapi informasi yang paling pas, yang paling tepat, yang nyampe di masyarakat. Ini saya lihat, kenapa tadi kita agak gamang dan sepertinya kita tidak terlatih dengan tingkat kepekaan. Bukan saya mau kembali ngelihat ke zaman nenek moyang kita. Karena kan pada zamannya, dengan tingkat teknologinya, mereka bisa begitu resilient ya, terhadap alam itu. Karena dulu juga bukan berarti nggak ada, itu ada. Contohnya misalkan tentang kondisi cuaca aja. Dulu kita, nenek moyang kita, dengan empirisnya, ini empiris, ya, dengan empiris, individu orang per orang dia melakukan hari-hari, melakukan sampai dia punya rumusan otomongso itu kan. Dan rumusan-rumusan yang zaman itu masih pas tuh. Berber dan gitu ya, berhujan itu masih dengan empirisnya dia. Ini sekarang dunia berubah karena tadi Pak Andi bilang suhu udara meningkat global. Tapi dengan ada teknologi kita kok enggak melakukan kegiatan seperti nenek moyang kita lakukan. Sehingga kita bisa memiliki pengetahuan tingkat kepekaan tadi. Sebetulnya kan secara saintifik kita bisa, kalau mau ada hujan lebat itu sebetulnya kalau kita punya teknologinya sekarang tentu bisa kita amati. Bisa lihat kok sekarang kita. Begitu juga misalkan bencana tadi, itu kan ada teknologinya. Nah itu sebetulnya harusnya dengan ada teknologi yang sekarang itu harusnya didokumentasikan oleh kita. Dijadikan dasar empirisnya nenek moyang kita. Dan itu dijadikan modal untuk edukasi kepada masyarakat supaya dia punya tingkat kepekaan. Jadi nggak bisa juga, kan BMKG juga sudah berusaha mengetahui besok ini mau hujan. Tapi masyarakat kita itu nggak bagaimana, walaupun sekarang informasi nyampe, wong dia nggak ngerti kok. Dan Indonesia itu, ingat, Indonesia itu dari sisi kondisi iklim dan cuaca, ini wilayah maritime. Jadi di sini banjir, di sini kebakaran, itu kadang-kadang di barat yang kebakaran, di timur banjir, Pak. Nah itu kan harus ada edukasi yang benar tuh terhadap masyarakat kita. Bapak perhatikan aja, di musim yang sama gitu. Bukan di musim, di era waktu yang sama, kata misal Agustus gitu. Apakah Agustus semuanya kering? Nah gitu. Nah kita pantau aja, yang betul-betul di musim puncaknya kemarau, itu yang paling sial itu adalah Jawa bagian selatan ke timur, dan di bagian selatan. Kenapa begitu? Karena di musim kemarau itu Pak Andi pasti tahu. Pada musim kemarau itu kan ada kiriman massa udara kering dari Australia dan ngalirnya ke wilayah itu. Tapi di barat yang nggak kena yang kayak gitu masih ada hujan. Nah itu harusnya dengan dukungan teknologi kita kenali itu dengan seksama sehingga seluruh interior Indonesia itu variasinya dikenali, dieduket ke masyarakat, dan itulah untuk dijadikan tingkat kepekaan masyarakat kita di wilayah geografis yang sangat bervariasi. Jadi nggak bisa dipukul rata itu. Tentang tadi itu, jadi itu loh satu. Jadi saya melihatnya bahwa ada kekurangan kita di era begitu teknologi ini maju, kitanya jadi kayak panik dengan teknologi, panik dengan teknologi. Jadi tidak ada tuh upaya untuk merumuskan, mendigest informasi untuk meningkatkan tadi kepekaan dan mengurangi risiko dan seterusnya, gitu. Seperti kalau saya melihatnya begitu. Jadi saya mengharapkan bahwa dengan ada teknologi, ayo kita ini kan orang iptek. Iptek itu kan tools untuk bisa seperti toolnya zaman nenek moyang kita yang kemudian bisa mengenali alamnya pada saat itu, dan masyarakatnya tentu beda karena zaman itu mungkin di satu tempat itu orang baru 5 orang. Pada saat itu wilayah-wilayah yang memang saat itu juga banjir, rawa, nggak pernah ada orang hidup di situ, nggak ada tinggal di situ. Jadi nggak. Kalau sekarang kan
rawa yang memang dulunya banjir dari tempat tinggal, ya sekarang tuh banjir, teriak-teriak banjir. Nah itu harus diimbangi dengan informasi-informasi. Jadi sehingga tadi berlimpahnya informasi yang kemudian kita malah mencurigai apakah ini informasinya memang benar terjadi peningkatan bencana atau tidak. Sebetulnya ada konten yang sama kita nggak disiapkan, terutama konten yang didukung oleh iptek tadi. Itu sebetulnya Pak. Maaf Pak, terima kasih Pak. Ini jauh-jauh saya dari kampung. Makasih Pak Asep. Pak Idwan mau tambah? Oke, makasih Pak Wendy. Yang menarik ya, saya coba mengamplifikasi ini. Jadi kalau ini saya akan bicara sebetulnya bagaimana alam itu berproses, kemudian keberadaan manusia itu kapan, karena kita bicara kalau di ilmu kebumian, itu ordenya jutaan tahun. Jadi kalau manusia itu adanya, kalau di agama kan Adam, kalau dari bukti-bukti saintifik, itu kurang lebih yang namanya manusia-manusia purba itu kurang lebih 2 juta tahun yang lalu. Artinya span waktunya itu 2 juta tahun yang lalu. Ya, sampai kemudian dia berkembang sampai hari ini. Nah, alam itu sendiri, itu kan usianya 4,5 miliar. Ya kan? Berproses begitu sistematis, menerus, yang kita kenal sebetulnya uniformitarianism. Jadi dia bekerjanya uniform. Karenanya sebetulnya bagaimana alam bekerja itu oleh para saintis, terutama di Inggris ya, si Bapak modern geologi itu James Hutton, dia mengeluarkan satu yang namanya postulat barangkali ya. Present is the key to the past. Artinya proses-proses alam yang uniform tadi, yang terjadinya hari ini, kita bisa merekonstruksi sebetulnya apa yang terjadi yang sekian juta tahun yang lalu. Nah ini biasanya ya, itu digunakan untuk pemahaman ini, atau postulat ini, itu digunakan mencari atau mengeksplorasi sumber-sumber daya alam yang hubungannya apakah itu dengan minyak bumi, batu bara, mineral, dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara bencana, kita itu sebetulnya dalam memahami proses-proses alam tadi, apakah kita bisa merekonstruksi proses-proses alam itu ke depan dalam periode-periode peradaban manusia. Artinya orde waktunya itu pun juga terbatas. Kalau kita bisa membuat model-model sejauh katakanlah proses-proses alam ini 50-100 tahun, itu barangkali akan sangat bermanfaat betul untuk perencanaan. Nah, di sini sebetulnya saya ingin mengatakan ya, ini juga ada kesalahpahaman dari bagaimana memahami geologi. Di Indonesia ya, itu ada jurusan geologi itu ada di 35 fakultas. Itu adanya di fakultas teknik semua. Saya bilang geolog itu bukan engineer. Bahwa dia sangat dekat ke applied, yes. Dan itu diikutin semua karena ITB di situ. Bahwasanya ada yang salah nih Republik ini. Makanya saya buat geologi di UI itu di MIPA. Untuk bisa memahami proses-proses alam itu yang kita bisa proyeksikan, prediksikan dalam kurun-kurun yang hubungannya dengan perencanaan. Karenanya, kalau kita bicara kebencanaan, ya, itu sebetulnya kita bicara proses-proses alam yang relatively itu lebih mudah kalau dalam bahasa geologinya. Itu quaternary. Quaternary itu kurang lebih masih ratus ribu tahun kali ya. Glasial aja itu 10.000. Zaman glasiasi itu Holocene ya.
Ini quaternary. Yang saya mau katakan itu begini. Itu tidak jadi perhatian di kita. Di riset-riset di Indonesia. Padahal itu yang namanya masalah bencana, masalah air tanah, masalah bagaimana cekungan-cekungan air, bagaimana proses-proses hidrologi, ya kan? Yang datang ke mana? Ke gunung, kemudian dia masuk ke akifer dan sebagainya. Itu tidak ada di kita, ya, saintis-saintis yang mencoba mendalami itu. Nah, ini yang sebetulnya buat saya, ini sebetulnya area-area yang masih sedikit sekali peminatnya. Apalagi hubungan dengan bencana, hubungan dengan lingkungan. Karena semuanya konsentrasinya ke industri. Industrinya itu apakah kemudian tadi saya katakan oil and gas, kemudian mining, dan seterusnya. Jadi sebetulnya kembali lagi, memang tanggung jawab kita ya, bagaimana memahami proses-proses alam itu, yang kemudian kita bisa dekati dengan teknologi seperti sekarang, dengan buat simulasi dan sebagainya, dengan kita bicara barangkali IT dan sebagainya. Hal-hal seperti ini sebetulnya memungkinkan kita membuat satu simulasi-simulasi yang terjadi dari belajarnya dari proses alam ini sendiri. Nah, masalahnya alam berproses seperti itu, uniform, manusia itu populasinya makin banyak. Nah, populasinya makin banyak seperti ini, makanya mereka tuh sebetulnya betul, Pak, betul. Sebetulnya si manusia ini karena greedy, karena tadi lebih ke lebih ke masalah hal-hal yang seperti itu, yang kemudian terjadilah disebutnya bencana, tidak resilient dan sebagainya. Makanya peradaban ini dalam tadi mengikuti kurun atau orde waktu geologi, kita mengenal antroposen sekarang. Artinya banyak sekali ya artefak-artefak hasil dari peradaban manusia itu yang merupakan satu layer sendiri dari kurun waktu geologi. Jadi ada tadi kan, kalau kita bicara Holocene, yang lebih mudah lagi sebetulnya Anthropocene. Anthropocene itu ya tadi, ketika manusia itu ada. Menghasilkan plastik lah, macam-macam itu diperkirakan akan mengcover keseluruhan dari permukaan bumi ini. Nah, ini juga jadi sendiri-sendiri. Jadi banyak hal sebetulnya ya, yang saya katakan kalau kita masuk ke bencana, geologinya itu juga harus memahami the natural process di alam ini sendiri. Kemudian di overlaykan dengan proses-proses di manusia tadi sendiri. Jadi ada alam, ada manusia, yang barangkali ini juga berkaitan, yang kemudian teramplifikasi yang tadi disebutnya Pak Andi awal, bagaimana terjadinya bencana seperti itu dan sebagainya. Memang sebetulnya sejak dari dulu pun nggak ada manusia, banjir itu tetap ada kok. Gunung meletus juga tetap ada, gempa apalagi. Jadi nggak ada tuh korelasinya kalau di kebumian ya dengan gempa bumi, gunung api, dengan aktivitas manusia. Itu. Tapi kalau yang hydrometeorologi, tadi yang Pak Andi atau Pak Asep katakan, barangkali ada ya, karena tadi CO2 dan sebagainya yang kemudian dan sebagainya membuat pemanasan global dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau dari paling tidak state of the art-nya dari geologi sendiri itu nggak ada lah. Alam sih akan berproses seperti ini terus, uniform. Nah, kemudian bagaimana si manusia memahami, ya kan? Understanding. Tadi setelah kita caring, understanding, memahami, baru digunakan secara wise. Itulah teknologi, using wisely. Jadi ilmu pengetahuan dengan teknologi itu sangat begitu dekat. Memahami alam, itu adalah ilmu pengetahuan. Menggunakan alam ini sendiri dengan berbagai kepentingan untuk manusia, itu adalah teknologi. Jadi sebetulnya ke depan ini, bagaimana memahami dengan benar, kemudian bagaimana menggunakan juga dengan proper dari alam ini sendiri. Barangkali sementara itu, Pak Andi. Terima kasih. Pak Idwan. Pak Idwan, Pak Andi, sama Pak Jan, ini kalau saya lihat kan ada beberapa kawan yang kelihatannya membidangi masalah bencana juga. Kalau mungkin mereka bersedia untuk kontribusi atau konfirmasi, kita beri kesempatan ya, Pak. Ya, Pak. Coba.
Bu sama ini Bu Arkunti sama Bu Esti apa Bu Nurul Sirahat ini Pak Samon sama Bu Susi. Kalau ada yang ingin menyampaikan, silahkan. Iya. Oh, terima kasih Pak Wendy. Apakah menarik tadi saya mendengarkan para suhu-suhu atau guru-guru kita yang memberikan pendapat. Kalau menurut saya mungkin kita perlu back to basic sedikit lah Pak ya. Apa itu misalnya bencana, kemudian apakah fenomena alam. Kalau kita mungkin suhu-suhu kita juga pernah merumuskan mungkin satu buku yang menarik sudah lama sekali itu tahun awal 2000 yaitu At Risk gitu ya. Di mana diformulasikan juga lah bahwa disaster atau bencana itu adalah formula atau formulasi atau fungsi dari ancaman, kemudian kerentanan dan kapasitas. Bentuknya macam-macam, kali bagi atau function of gitu. Dan makin lama karena kemajuan atau karena modernisasi dan sebagainya, fungsi itu bentuknya beragam. Jadi tidak kali dan bagi, tapi adalah a function of. Nah, yang menarik tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi, Pak Yan, Pak Idwan, dan Pak Asep. Memang betul saya setuju ya bahwa kita tidak bisa memisahkan ya kalau kita bicara bencana, fungsi dari ketiga elemen itu memang saling terkait. Ancaman atau hazard is always there, terutama tadi ancaman kebumian, yaitu sudah jelas ya ada nggak ada, tetap akan ada. Tapi yang menjadi masalah tentu saja kita ingat ya itu akan menjadi suatu bencana kalau ada manusia. Tadi sudah disinggung adanya urbanisasi yang memperburuk. Tentu saja kita tidak perlu pasif ya. Kapasitas itu yang sebetulnya yang bisa kita tingkatkan, bagaimana kerentanan diturunkan. Tapi kenyataan tentu saja yang terjadi kita saat ini, orang masih sibuk gitu ya, sibuk membuat istilah, jadi istilahnya saja Pak, kita bicara antara teman-teman dari adaptasi perubahan iklim maupun pengurangan risiko bencana, itu masih bersetegang, nggak bisa kompak. Padahal bencana is there. Ya, kalau kita bicara DRR dan CCA itu mereka masih ada dikotomi. Dengan kata lain, siapa sih yang nanggung gitu? Yaitu isu yang sebetulnya kalau sudah jadi bencana ya ujung-ujungnya kita manusia sendiri yang menderita. Nah itu school of thought itulah sebetulnya yang memisahkan sebetulnya tidak hanya school of thought-nya, tapi lebih ke arah siapa yang ngopeni, otoritasnya itu yang rebutan. Jadi rebutan implikasinya that's the real disaster. Jadi mungkin itu yang perlu kita pikirkan juga, bahwa climate change dengan disaster itu sebetulnya salah satunya adalah memang harusnya satu keping mata uang. Memang ada dua sisi yang saling berpengaruh, satu dengan lain, tapi itu yang terjadi dikotomi yang membuat itu menjadi berbeda. Itu mungkin pendapat saya, Pak Wendy dan Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Arkunti. Memang Bu Arkunti kita tidak ngundang banyak karena memang kita tadinya hanya dialog internal kita saja. Jadi memang jumlah orangnya cuma sekian lah segini memang. Yeah. Ya nggak apa-apa memang supaya jadi kita diskusinya supaya lebih ada banyak waktu untuk teman-teman, tujuannya itu. Namun demikian ini ada siapa Bu Esti mau menyampaikan sesuatu Bu Esti Anantari, silakan Bu. Nggak apa-apa. Terima kasih Pak Wendy. Selamat malam Bapak Ibu, para guru saya nih. Ini diskusinya menarik sekali dan saya juga membuat notulen Pak, saking pentingnya nih. Kebetulan background saya antropologi, jadi menarik sekali untuk kemudian kita melihat bencana dari sisi teknologi. Nah, saya sendiri juga kebetulan menekuni soal perubahan iklim dan menjawab statementnya Pak Idwan tadi bahwa kita perlu belajar tentang sejarah, itu saya rasakan betul ketika mengenalkan konsep perubahan iklim kepada petani. Nah, mereka melihatnya ini sebagai soal perubahan pranoto mongso yang tidak bisa dipakai lagi. Lalu kemudian apakah petani kemudian menyerah? Nah, ada satu introduksi yang menarik Pak yang saya ikuti selama 1 tahun lebih bersama Prof. Yunita Winarto. Kami mengamati sekolah lapangan iklim di SLI, waktu itu masih dirintis oleh Kementerian Pertanian. Kami mengikuti kegiatan lapangan selama hampir setahun. Dan ada hal yang menarik bahwa ternyata kita perlu
bridging knowledge antara scientific knowledge dengan local knowledge. Jadi kita tidak bisa kemudian menyalahkan pengetahuan lokal sudah berhenti, tidak bisa dipakai, atau pengetahuan ilmiah itu terlalu tinggi. Ternyata kita bisa jembatani, Pak. Jadi mereka kemudian belajar mengukur curah hujan, lalu kemudian petani-petani ini bisa menumerikan pengalaman kualitatifnya. Jadi kemudian ada cerita tentang Bu Esti hari ini hujannya 5 mm. Oh, 5 mm seperti apa gitu. Kemudian mereka bisa mengatakan secara kualitatif hujannya rintik gerimis Bu, tetapi tanahnya nggak basah. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya pengalaman ini kemudian membuat mereka menyusun strategi baru, Pak. Jadi kemudian mereka menanam padi di lahan yang tak ada hujan 2 kali dalam setahun. Karena kemudian mereka melihat curah hujannya tinggi, sehingga kenapa tidak mereka nanam lagi? Padahal selama ini, selama bertahun-tahun, mereka hanya nanam 1 kali dalam setahun, hanya pada waktu musim hujan. Tetapi kemudian karena ada informasi La Nina, artinya kemaraunya basah, berarti kemungkinan potensi air kan berlimpah. Nah, sayang sekali pengalaman ini tidak didukung oleh proses pendampingan yang tekun oleh pemerintah. Akhirnya ya kemudian pengetahuan baru yang sesungguhnya baik ini hilang lagi, Pak. Nah, ini artinya bahwa proses edukasi itu tidak boleh berhenti seperti yang disampaikan Prof. Yan tadi. Literasi harus terus berjalan karena tanpa itu ya orang akan lupa sehingga nanti muncul kegamangan-kegamangan terhadap teknologi yang tadi disampaikan oleh Pak Asep tadi. Jadi inklusivitas itu sangat penting. Dalam hal ini manusia perlu kita hadirkan, Pak. Ya, jadi teknologi juga penting, tetapi manusia harus kita kita beri kesempatan juga untuk belajar dari teknologi ini. Terima kasih, diskusinya sangat menarik sekali. Terima kasih Bu Esti, ini memberikan insight lain. Kita semuanya ini rata-rata orang yang berlatar belakang ilmu-ilmu keras ya gitu. Jadi dari ada insight dari antropologi yang mengangkat segi humanis dari sisi literasi. Terima kasih sekali lah memberikan makna dalam diskusi ini, menyampaikan kita. Ada yang lain atau kalau tidak saya kembalikan kepada Pak Andi dan Pak Yan. Mungkin nggak ada lagi kalau gitu. Silakan Pak Andi. Terima kasih Pak Wendy. Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal ya. Kalau kalau boleh saya cerita istilahnya begini. Kalau dulu tadi karena Pak Yan sudah menyentuh Nabi Adam dan kemudian mengenai Pranoto Mongso dari Bu Esti dan Pak Asep. Kalau dulu ketika akan terjadi kekeringan yang begitu panjangnya, itu Tuhan memberikan itu informasi peringatan dini itu melalui wahyu istilahnya kepada Nabi Yusuf melalui mimpi seseorang dan kemudian disampaikan, kemudian diterjemahkan. Kan mekanismenya seperti itu, Pak. Ketika Nabi ini sudah selesai dan wahyu tidak turun lagi, kan jadi tacit knowledge dari Pranoto Mongso itu. Ya, karena database nenek moyang kita kemudian menjadi sebuah ilmu Pranoto Mongso. Tapi sekarang satu-satunya hanya teknologi. Teknologi yang bisa kemudian menjawab ini semuanya karena perubahan yang begitu dahsyat. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan tadi Pak Edman mengenai rekonstruksi ya. Rekonstruksi ini sebetulnya menjadi tren, tapi sebelum saya ke sana, saya ingin juga sharing kepada Bu Esti. Begini, kalau kita bicara mengenai sekolah lapang iklim ini memang betul, dan kalau kita lihat di India, grassroots innovations itu justru kemudian berangkat dari sana, Bu. Jadi masyarakat tidak lagi diajak untuk memasang atau mengukur itu dengan pipa bukan alat pengukur hujan yang begitu atau panci gitu, tapi alat-alat yang memang dibuat oleh masyarakat sendiri. Jadi tumbuhlah istilahnya grassroots innovation yang kemudian terjadi, dan sebetulnya Indonesia menjadi satu tempat yang kemudian dijadikan semacam percontohan di negara-negara Pasifik Barat berkaitan dengan sekolah lapang iklim ini. Nah, mengenai rekonstruksi itu sebetulnya juga menjadi tren dunia. Ya.
Dan bahkan mereka belajar dari masyarakat di Bali ketika masyarakat di Bali itu mulai mencatat Pak kejadian-kejadian pada masa-masa yang lalu menjadi sebuah kitab yang kemudian dijadikan catatan-catatan. Jadi setiap kali bencana mereka mencatat itu bencana terjadi seberapa, kemudian seberapa besar, dampaknya seberapa, dan kemudian berapa korbannya dan segala macam. Nah, catatan-catatan ini di-share dalam satu pertemuan di dunia dan kemudian menjadi program dunia sekarang ini di Badan Meteorologi Dunia, yaitu katalog Extreme Event. Dan katalog Extreme Event itulah kemudian dikembangkan, kebetulan orang Indonesia yang mengembangkan itu dan menjadi program dunia sekarang ini. Jadi istilah saya bahwa ada banyak hal sebetulnya Indonesia ini bisa menjadikan the starting point atau awal dari kegiatan-kegiatan yang mendunia, yang seperti hanya kegamangan dan segala macam itu. Tapi sebetulnya sudah mulai dilihat dan kemudian sudah dilakukan pada masa-masa yang lalu dan kemudian diterjemahkan kembali dalam perspektif kesekarangan lah, begitu ya, kekinian. Ketika Pak Yan, saya ingin juga share bahwa saya ingat betul 2019 kemudian juga dunia bersama-sama dengan itu mendukung mendukung gagasan bahwa kita ini mulai harus bicara tidak berangkat dari teknologinya, tapi justru dari masyarakatnya. Jadi transforming the last resort into the first resort. Jadi itu yang kemudian menjadi tren dunia dan mudah-mudahan nanti tahun 2022 ketika Indonesia menjadi tuan rumah World Conference on Disaster Risk Reductions itu bisa kemudian diangkat. Dan ini menarik sekali ketika Pak Yan mengatakan bahwa disaster is part of the decisions making process. Nah ini kalau ini kemudian dipahami, saya kira akan kemudian memberikan satu pencerahan dan mekanisme proses penganggaran, mudah-mudahan ya proses penganggaran yang agak berbeda karena kita selalu bicarakan teknokratis tadi yang setiap kali kita bicara. Nah ini yang sebetulnya kita harapkan karena banyak hal sebetulnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan tadi kalau Bu Esti bicara mengolah lapang iklim, kembangkan mulai masuk ke nelayan dan itu terbukti bahwa ketika nelayan dibantu untuk melakukan istilahnya pengukuran atau pengamatan mereka sendiri itu di Pinrang saja itu bisa menaikkan dari 350% produksinya. Jadi ini banyak hal. Jadi istilahnya peluangnya ada di sana dan sekarang bagaimana istilahnya melembagakan ini menjadi sebuah gerakan yang kemudian mendahulukan masyarakat di dalam proses untuk meningkatkan kesadaran kita di dalam mensosialisasikan disaster risk reduction atau pengurangan risiko bencana. Itu dulu Pak Wendy. Ya. Mohon maaf terlalu panjang barangkali. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Nah, kalau kita coba-coba rangkum memang semuanya berpulang pada yang tadi Pak basic yang Pak Yan katakan tuh, saya catat sih yang 3 hal itu, literasi, ignoran, sama greedy. Kalau yang greedy orang yang jahat lah katakanlah gitu. Tapi orang baik ini karena dia ketidakmampuannya maka masalah literasi itu sebetulnya masih bisa ditolong lah, bisa ditolong di educate seperti gitu. Ada juga orang yang masa bodoh, orang yang ignoran. Yang pertama tadi Bu Esti sangat kenal lah, itu sebetulnya kita harus bisa lakukan. Jawab kita semua dengan saudara-saudara kita tadi dengan segala macam lah, antara yang Pak Asep tadi bilang supaya teknologinya bisa lebih cepat mengkomunikasikan, menginformasikan. Bu Esti bilang pendekatannya yang lebih bagus, kalau seperti begitu. Nah, saya kira kalau itu bisa kita tingkatkan, sebetulnya mungkin lebih dari 50% disaster itu bisa terkurangi ya. Tinggal yang 50%-nya lagi barangkali yang 2 ini nih, yang katanya ignoran sama greedy. Pak Yan tadi katakan 2 hal saya catat, antara lain adalah abai dengan signal, denial, sama kita tidak bisa menentukan priority yang betul. Ya, semua itu menambah yang sisa 50%-nya yang tadi itu saya katakan itu yang kelihatannya. Jadi kalau toh kita ini kan bayangan saya upaya kita masih kurang gitu.
Jadi sebenarnya banyak upaya yang sebenarnya masih bisa kita lakukan sebetulnya. Jadi kalau kita mau fair gitu, kalau kita mempunyai upaya yang cukup gitu, sebetulnya dampak itu sangat banyak yang bisa kita kurangi. Koreksi saya kalau saya salah, Pak Yan. Silakan, Pak. Ya, saya masuk dari yang tadi terakhir observasi Anda dan juga yang disampaikan atau di quote oleh Pak Andi tadi bahwa disaster is part of decision making ya. Disaster is a choice barangkali kata-kata lain ya. Jadi dari sini saya ingin masuk pada paradigma pembangunan gitu. Jadi disaster and development is satu paket. Nah, yang terjadi di kita yang oleh karena denial, oleh karena kepentingan politik, yang oleh karena ignorance dan sebagainya itu disaster sendiri, development sendiri gitu. Sehingga kalau kita lihat dalam kampanye-kampanye pilpres kayak pilkada, yang dijual itu kan pertumbuhan, lapangan kerja, dan macam-macam. Padahal katakanlah misalnya dalam asumsi pertumbuhan 5,3%, apakah sudah disertakan kemungkinan kalau terjadi bencana sekelas Aceh itu kan mengganggu pertumbuhan kita sehingga atau seperti pandemi sekarang kita akan drop sekian persen. Artinya adakah internalisasi tadi disaster tadi itu di dalam jargon-jargon dan di dalam paradigma pertumbuhan atau pembangunan dalam arti kata keseluruhan. Nah, yang terjadi sekarang artinya masalah manajemen bencana atau kita persempit manajemen risk tadi itu memang harus komitmen dari the top most leader gitu ya. Jadi nggak bisa kayak misalnya di satu perusahaan atau bank atau mungkin juga di pemerintah daerah. Urusan disaster itu diserahkan pada unit disaster. Nggak bisa, itu harus datang dari pimpinan yang tertinggi. Ya kan? Nah, yang terjadi kan demikian. Kalau ada apa-apa, ini BNPB urusan, ini urusan BPBD. Ya memang ditangani urusan pada saat tanggap darurat dan rekonstruksi. Setelah itu selesai, seperti yang Anda bilang tadi, nggak seperti KNKT. Padahal kita tadi Pak Andi menyampaikan ada katalog dari disaster dan sebagainya. Itu kan dalam rangka mempelajari, merekonstruksi. Dalam rangka knowing the risk, kan kira-kira gitu. Tapi itu baru langkah pertama dari 5 perilaku lain yang harus dikurangi kan tadi itu. Jadi kemudian weak indication tadi ke dalam kasus jembatan kan juga diabaikan gitu. Karena apa? Ya memang ini masalah pilihan. Apakah pilihan kita memperbaiki sekarang dalam konteks tadi itu kalau kita perbaiki sekarang kita menginvest Rp1 bisa mengamankan Rp7 kalau terjadi bencana atau memang kita tunggu yang Rp7 tadi itu begitu Pak. Karena memang yang Rp7 itu pun juga satu industri tersendiri kan gitu. Ada satu perekonomian, ada satu ini. Nah, jadi ya dalam konteks kayak sekarang misal masalah Timur Tengah lah atau macam-macam lah ya. Jadi karena disaster creates opportunity. Disaster and opportunity itu satu paket. Karena kenapa? Karena disaster itu ada sesuatu yang hilang, sehingga terciptalah ruang baru. Nah, ruang baru ini yang memberikan opportunity. Jadi orang menciptakan opportunity itu agar tidak opportunity, maka dia tunggu disaster atau dia ciptakan disaster tadi itu. Ya kan? Nah, itulah yang terjadi dengan industri-industri perdagangan senjata, lalu dan sebagainya. Atau dolar juga katanya begitu gitu. Kalau dolar stagnan maka ciptakan konflik di satu tempat maka terjadilah sehingga dolar naik dan sebagainya. Maksud saya ingin menggambarkan bahwa disaster and opportunity itu satu paket ya. Saya tidak bicara secara teknokratis tapi secara mindset dan filosofis. Nah, saya sering menyampaikan ini dalam beberapa lecture dan sebagainya asal kata kemudian kita ambil risk kan gitu ya. Kan disaster disempitkan akhirnya kita managing the risk. Risk itu kan datang asal katanya razki dari bahasa Arab. Di Barat diterjemahkan sebagai risk. Di Indonesia terjemahkan sebagai rezeki gitu. Sama asal katanya rezeki. Oh gitu. Nah, jadi maksud saya tergantung mindset. Kalau di Barat karena memang dia selalu dalam keadaan terancam dan sebagainya, maka itu kata-kata rezeki diterjemahkan sebagai risk.
Tapi kalau kita gabungkan, there is no risk without rezeki. Atau sebaliknya, there is no rezeki without risk, kan gitu. Big win, big risk, kan gitu. No pain, no gain. Tapi the question seperti disampaikan oleh Mbak Esi tadi itu, who takes the gain and who gets the win, the pain, kan gitu. No pain, no gain. Persoalannya siapa yang dapatkan gain, siapa yang dapatkan pain, kan begitu. Nah, inilah the greed itu, orang-orang greed itu yang menciptakan pain agar dia dapatkan gain, kan gitu kira-kira. Nah, bencana di Indonesia, Singapura yang mendapat manfaat, kan gitu. Bencana Aceh kemarin. Kenapa? Semua lalu lintas logistik, keuangan, dan sebagainya lewat Singapura. Jadi, your disaster is my fortune, kata Singapura gitu. Ya, kecuali kalau ada kebakaran hutan, dia baru ribut. Tapi apakah kita berbicara mengenai, you bertahun-tahun mendapatkan oksigen gratis dari Indonesia, you nggak teriak-teriak. Giliran dapat asap, you ribut. Kira-kira kan begitu. Nah, jadi ini saya kira disaster and opportunity satu paket. Begitu juga di dalam pembangunan. Jadi, bicara mengenai pembangunan, pasti ada vulnerability. Jadi, development tentu saja mengurangi, harapannya ada mengurangi vulnerability, tetapi ada juga development creates atau escalate vulnerability seperti Jakarta. Dibangun terus, tapi vulnerability-nya meningkat. Ada kerusakan sosial, ada banjir, ada macet, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain yang sering kali kita hindari itu adalah disaster, sets back the development. Tapi yang sering kita lupa, disaster creates also opportunity gitu. Disaster can create new opportunity development. Nah, jadi kuadran inilah saya pikir yang mesti disertakan di dalam konteks kita pembangunan sustainable development. Jadi managing the risk because of the future uncertainty. Kira-kira begitu, Pak aninya. Nah, jadi selama masih ada uncertainty, ada risk. Nah, karena itu fortune and disaster harus jadi satu paket tadi itu saya kira. Mungkin gitu, nggak menjawab langsung, tapi ya membuat kita agak berpikir sedikit lah gitu. Dan ini kritik saya terhadap kita, sikap kita. Anda lihat negara-negara yang risikonya rendah, karena memang mereka menjadikan satu itu, risk itu di dalam development. Dan strict, 0,1 ya 0,1 gitu. Nggak bisa, oh ya sekarang sekali ini boleh, tapi lain kali jangan. Nah itu kan berarti bukan toleran, tetapi itu permisif. Nah saya kira itu, dan kalau kita lihat negara-negara yang sekarang menikmati kemakmuran dan sebagainya itu karena memang risk itu sudah masuk di dalam their development paradigm gitu. Gitu Pak. Ada orang bilang kalau di level perusahaan itu ada namanya risk appetite, Pak. Kalau di ini gimana? Jadi kan risk appetite itu risk tolerant yang Bapak kita ambil tadi, orang urbanisasi itu kan Bapak bilang tuh. Kalau setahun 2 kali banjir, ya nggak apa-apa deh. Karena gue nggak ada pilihan. Setahun 2 kali banjir masih bisa gue terima lah. Gitu. Nah, risk toleransinya mereka levelnya dia itu yang mungkin menyebabkan juga si pemerintah juga mungkin jadi susah gitu. Ini kan nggak mau direlokasi ya. Saya nggak apa-apa kok di evakuasi untuk banjir aja, dia bilang nggak biasa ini Pak. Setahun 3 kali pasti saya begini. Iya. Hal seperti gini saya pengen dengar final say dari Pak Ian, apa rekomendasinya? Rekomendasi. Jadi saya kira saya ambil dari kata-kata Cina nih ya, bahwa bencana itu Weiji kan gitu ya. Ada 2 kata, ada 2 aksara Cina. Wei itu a time of danger, dan Ji itu time of opportunity. Jadi krisis itu dalam bahasa Cinanya Weiji gitu, atau critical moment. Jadi ya seperti tadi itu, a time of danger dan a time of opportunity. Ya, yang penting di sini justru kita jangan hanya fokus pada danger-nya atau risk-nya saja, tetapi kita berpikir pada opportunity-nya. Nah, ini udah lama saya dengan Pak Idwan, masih 2010 kali per 2009 kita ngomong-ngomong. Industri strategis kebencanaan kita, itu saya kira harusnya kita harus menjadi paling unggul gitu, karena kebencanaan, pertahanan,
environment itu satu paket gitu, satu paket. Nah, mestinya kita harusnya bisa unggul dan karena jadi jangan kita meratapi bahwa Indonesia itu katanya supermarket bencana, Eldorado bencana. Saya nggak setuju dengan itu. Bahwa kita supermarket dari opportunity dari mana? Dari bencana itu begitu. Nah, jadi saya pikir itu kalau kita bisa manage tadi itu, risk tadi itu, maka yang datang pada kita adalah rezeki. Kira-kira gitu, Pak. Gitu ya, Pak. Saya makasih Pak Yan. Saya bertanya Pak Idwan sekali Pak. Tadi Pak Idwan yang tadi teori geologinya saya juga nggak paham itu. Cuma kalau bahasa gampangnya apa Pak Idwan yang kira-kira bisa dilakukan dengan yang tadi penjelasan Pak Idwan itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat itu apalah? Jadi sebetulnya kalau saya katakan bahwa satu tadi Pak Andi, Ibu Esti, Mbak Harkunti juga, Pak Asep, itu sudah memperlihatkan bahwa kita itu tuh unggul grassroots innovation tadi ya. Yang kemudian malah Pak Andi dikatakan tadi tahun 2000 sekian itu akan international, saya nggak tahu, conference on disaster itu diangkat grassroots innovation itu untuk climate dan sebagainya. Yang saya mau angkat ya di sini adalah bahwa hai lihat tuh, kalau kita mau melakukan sesuatu, sebetulnya dunia tuh belajar dari kita. Ini saya mengamplifikasi sebetulnya yang sebutnya Pak Yan tadi, ya. Jadi sebetulnya yang pemahaman pemikiran Pak Yan tadi itu memang tidak berdiri sendiri itu bencana, pengambil keputusan dan sebagainya. Makanya saya bilang sama Pak Yan, hai, coba kita sama Indonesia Jerman, saya bilang, hai, undang universitas-universitas di Jerman untuk kolaborasi dengan pengalaman-pengalaman kita. Karena kita di last mile-nya ini, masalah-masalah sosial, yang hanya punya pengalaman itu kita. Apakah itu Bu Harkunti, Ibu Esti, dan sebagainya, berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris tadi, basisnya budaya. Nah, untuk akademisi ini sebetulnya peluang, makanya saya bilang sama Pak Yan, kita bisa challenge nggak si researcher S3 di sini, di Indonesia? Saya mau nggak mensupervisi ya untuk mendapatkan PhD di bidang berbasis tadi decision making apa dan sebagainya, sehingga kita tuh bisa lesson learn seperti Pak Wendy katakan mengenai KNKT sendiri. Jadi seolah-olah kita tuh kan kayak melakukan sesuatu tapi nggak bertanggung jawab. Bayangkan begini Pak Wendy, coba ya. Kita kan dari tahun Pelita 1 dulu, perencanaan kan kayak begitu, masih linear aja dia. Dunia tuh udah berubah habis-habisan, kita tuh pura-puranya ingin melakukan inovasi, tapi yang dilakukan masih hal yang sama dalam perencanaan. Ini kan konyol buat saya itu. Iya kan? Tanya Bu Esti itu, Pak Yan atau Bu Harkunti. Jadi saya bilang, itu ada direktoratnya khusus itu di Bappenas mengenai kebencanaan dan tata ruang, masih mending ada hubungannya dengan tata ruang. Dengan Ibu nyambung, men. Iptek-iptek perencanaan dan kebencanaan lain. Jadi buat saya, sejauh kita tidak bicara yang lebih holistik tadi, ya, kebencanaan, lingkungan hidup, sama iptek, itu sebenarnya satu klaster itu, long term semua. Bencana hari ini, sebetulnya pengambilan keputusan 30 tahun yang lalu. Iya. Kita panen sekarang ya. Kita panen sekarang. Nah, maksud saya, kita mau nggak sih ngerubah mindset seperti ini? Jadi betul, saya setuju sama Pak Yan. Saya bilang sama Bu Harkunti, Bu Harkunti, coba bicara sama Jerman, ya. Kita harus bicaranya inovasi, bicaranya pasar, dari pengalaman-pengalaman kita untuk dunia, saya bilang. Maksud saya tuh mengencourage. Kita tuh keren gitu loh ya, dan kita mampu, kira-kira gitu. Pak Wendy. Sebenarnya saya udah ingin tutup, tapi karena tadi bolak-balik 1, 2, 3 itu ujungnya banyak sekali, mungkin 60% kita ngomonginnya adalah key-nya di literasi, dan itu terkait sekali dengan bagaimana kita memberdayakan si manusianya, dan itu kan harus memberdayakan manusianya, baik itu pengetahuan maupun teknologi maupun pendidikannya, harus bisa diterima, kan karena kita dari sisi mensuplainya saja, si bagaimana dia mengabsorb itu tergantung
juga seefektifan kita mengkomunikasikan. Jadi gantung kepada manusia. Jadi saya terakhirnya yang saya minta closing mungkin justru Ibu Esti, antropolog. Ini kelihatannya pada akhirnya ujung-ujungnya dengan manusia. Saya sebelum di closing boleh ngasih masukan, Pak? Siapa nih, Bu? Oh, Bu Arkunti. Iya, sebelum di closing sama Bu silakan. Esti ya. Ya, Terima kasih, Bu Esti nanti yang closing. Satu hal tadi ya, sebetulnya challenge yang disampaikan Pak Wendy, kita ingat banget ya, tadi sudah saya tulis di chat ya, 20 tahun yang lalu itu Dennis Mileti sudah nulis Pak ya tentang disaster by design. Sebetulnya kalau kita bicara bencana itu sudah bisa kita rencanakan dengan rumus tadi yang semua kita udah bahas ya. Jadi disaster by design itu kalau hazardnya sudah jelas Pak, bisa diprediksi bahwa kita kaya akan resource dari ancaman-ancaman bencana tersebut. Tetapi yang masalah kerentanan, kapasitas itu jelas kontribusi manusia. Ya, nah kalau kita bicara kontribusi manusia, tadi dikatakan sebagai contoh apakah itu bencana gagalnya teknologi seperti tadi runtuhnya jembatan yang dipengaruhi oleh fenomena alam, tentu saja ini terkait dengan satu opportunity. Ya, kemudian terkait juga dengan willingness, terkait juga dengan leadership, dan juga terkait dengan komitmen. Nah, overall dari 4 faktor tadi tersebut yang membuat bencana menjadi lebih buruk, tentu saja adalah kita bicara tata kelola, Pak. Tata kelola masalah kebencanaan atau pengurangan risiko bencana apapun bencananya di Indonesia tuh carut-marut. Capek deh ngelihatnya ya. Udah ada undang-undang manajemen bencana, diobrak-abrik karena kepentingan ABCD. Belum lagi masalah literasi. Literasi itu tidak hanya masyarakat umum yang tidak tahu, tetapi pengambil kebijakan seringkali tidak tahu atau pura-pura nggak tahu, Pak. Nah, ini kalau kita lihat saja ya, misalnya kalau kita bicara cost, disaster cost. Untuk mitigasi bencana itu bisa dilihatlah dari Sabang sampai Merauke. Itu hanya 0,0 sekian persen dari APBD. Nah, bagaimana mereka menjadi prioritas untuk upaya mengurangi risiko bencana? Kenyataan pada saat ini mereka hanya masih ke respons. Ya, respon, sehingga tidak pernah berpikir seperti itu. Belum lagi problem-problem itu, yaitu salah satunya apapun upayanya, kalau tata kelola tidak bisa transparan, tidak ada leadership, tentu saja akan berat. Ya, komitmen, opportunity, semuanya itu menjadi satu ramuan. Itu yang kita sebut dengan disaster by design. Kalau kita tidak bisa mendesain, the disaster become worse. Tapi kalau kita tahu bagaimana mendesain untuk in the future dengan berbagai upaya, tentu saja ini akan menjadi lebih baik. Ya, sebetulnya kalau ini topik menarik yang diangkat oleh Pak Wendy, Pak Idwan, Pak Yan, Pak Andi maupun Pak Asep, karena terus terang kalau kita bicara kebencanaan hari ini kita tuh di ujung tombak, Pak. Seperti telur di ujung tanduk. Revisi undang-undang menjadi ribut ya, masalah seperti seolah-olah semua itu dimentahkan lagi seperti 20 atau 30 tahun yang lalu. Itu sebetulnya menjadi concern. Ya memang kita bicara masalah substansi kebencanaan, tapi tidak bisa menghindar dari tata kelola sebagai salah satu upaya atau salah satu ujung ya di mana yang bisa mengatur ini semua. Itu saja mungkin Pak Wendy dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Arkunti. Banyak ya tata kelola ya. Bu Esti. Gue dapat kehormatan untuk merangkum dan Iya, ini luar biasa Pak. Jadi terima kasih sekali Pak Wendy. Hari ini kita belajar banyak sekali dan bisa melihat bahwa teknologi memang bisa menjawab berbagai persoalan tentang kebencanaan, tetapi tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa menggunakan teknologi dengan memperhatikan aspek manusia dalam hal ini sebagai orang yang menjadi bagian penting dari memperlakukan teknologi ini secara lebih bijak. Dan terkait dengan literasi, maka kita perlu komitmen seperti yang disampaikan oleh Bu Harkunti tadi. Komitmen yang berkelanjutan, karena kadangkala gebiar literasi hanya ada di depan, tetapi kemudian lupa untuk kemudian harus meneruskan ini sebagai sesuatu yang berkelanjutan. Jadi apa yang disampaikan Pak ya tadi sangat menarik, bahwa paradigma risiko perlu menjadi bagian dari instrumen pembangunan, sehingga setiap kali desain pembangunan semestinya mulai memikirkan risiko. Karena itu sama mahalnya dengan bagaimana kita merencanakan pembangunan itu sendiri.
Terima kasih Pak. Senang sekali bahwa diskusi hari ini semoga bisa berlanjut di diskusi-diskusi yang berikutnya. Iya, terima kasih. Pak Asep, ada yang mau menyampaikan? Saya sebetulnya hanya ingin menggarisbawahi seperti apa yang disampaikan Pak Andi dan Bu Tuti, bahwa sebetulnya kenapa tadi saya merasa kegambangan teknologi itu, kita tuh kelihatannya antara yang mengutak-utik teknologi dengan masyarakat yang di ujung tombaknya itu nggak nyambung. Kenapa tadi ada literasi? Jadi kita harus menyederhanakan, mendigest teknologi dan penerapannya itu yang betul-betul bisa dipahami oleh masyarakat yang ada di ujung tombak. Kan masyarakat di ujungnya. Jadi kita bicara tentang iptek, tapi kita aja asik kayak masyarakat sendiri yang bicara teknologi. Yang di bawah juga kebingungan gitu. Nah ini sebetulnya yang kita jangan lupa bahwa tadi buat betul masyarakatnya ini. Jadi harus ada bagaimana kita menyederhanakan perkembangan teknologi ini dalam pemanfaatannya sehingga masyarakat juga tahu mulai dari kesiapsiagaan, dari semua kepekaannya dengan dukungan teknologi yang ada. Jadi jangan sampai teknologi masyarakat. Nah ini yang mungkin yang perlu sekarang kita upayakan, itu upaya menjembatani, menyederhanakan supaya itu mudah dipahami masyarakat dan mudah diaplikasikan oleh masyarakat. Sebetulnya masyarakat sendiri dengan kearifan lokalnya sebenarnya mereka karena dia hari ke hari misalkan udah ada, ya itu harus didukung atau diperkuat oleh teknologi. Jadi makin yakin gitu. Itu aja sih. Terima kasih Pak. Ya betul. Pak Asep, saya sendiri belajar banyak. Saya nggak berani merangkum dan juga nggak bisa merangkum. Ternyata apa ya namanya aspeknya begitu banyak, tidak sesederhana seperti yang mungkin sebagian kita bayangkan. Namun kelihatannya dari sekian itu banyak muaranya adalah kepada attitude kita sendiri sebagai manusia pada ujungnya. Yang tadi masalah apa ya namanya dari dua sisi ya, dari sisi kita mungkin yang supply, apakah supply teknologinya, apakah supply kebijakannya, apa dari sisi supply ada petik mendesainnya. Kita anggap orang itu yang apa ya namanya terdampak itu adalah sebagai objek saja barangkali. Itu kita belum bisa merangkul mereka. Bolehlah kita argu bahwa merekanya belum siap atau ini, tapi artinya dua pihak ya itu. Jadi banyak betul yang harus masih kita kerjakan. Tetapi sebetulnya Pak, kalau kita mulai dengan apa ya namanya dengan niat yang baik, keterbukaan, Bu Harkunti katakan tata kelola, Pak Ian mengatakan bahwa ya hapuslah masalah keserakahan dan saya seperti itu. Maka sebetulnya dengan start dari itu aja sebenarnya cukup lumayan kok, banyak yang bisa kita hindari seperti itu. Apa ya itu kan sebetulnya bukan cost yang besar, lebih kepada apa ya merubah attitude dari kita semua seperti itu, banyak yang bisa kita hindari. Nah tentunya masalah iptek, masalah penganggaran itu juga harus diperbaiki karena kan setahu saya mungkin saya salah, udah lama juga pensiun, bahwa menganggarkan resiko itu satu hal yang sulit untuk disetujui. Kalau toh bilang nggak mungkin, nggak boleh, karena menganggarkan hal yang kalau itu nggak ada di ini kita itu, di pakemnya kita itu nggak ada. Ya ada, bisa dikasihkan itu sedikit, tapi juga pengeluarannya nggak terlalu mudah karena kita itu kalau menganggarkan yang kalau itu sering kalau nggak terpakai menjadi tidak efisien. Kalau dilihat peluangnya oleh yang nakal, kemudian bisa menjadi lahan untuk kenakalan, ya seperti begitu. Jadi semua itu bercampur sehingga kecurigaan kita yang berlebihan menyebabkan hal-hal seperti itu menjadi sulit antara lain teranggarkan. Di samping memang paradigmanya memang juga harus dibukakan matanya ke semua pihak. Pak Ian, terima kasih banyak. Pak Asep, Pak Idwan, Pak Andi, Bu Esti yang untuk Barkunti yang partisipasi ini, Mbak Niswa sama Mbak Susi. Apa ya namanya? Tentunya
terlalu sebentar kita diskusi, cuma 1,5 jam untuk hal-hal yang sangat kompresif seperti ini. Tapi mungkin nanti kalau kita pasti ada waktu, masih ada bersedia, mungkin hal-hal kita bisa lebih menukik lah untuk topik yang lebih spesifik, subnya dari kebencanaan ini. Ke depan boleh kita diskusikan lagi kalau Ibu Bapak masih punya waktu. Barangkali itu. Terima kasih semuanya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya.